Musik mencapai puncak ketegangan. Pintu dapur didobrak oleh Satria. Dia melihatku yang sedang duduk lemas di lantai. Wajahku sudah sembab karena terlalu banyak menangis tanpa tahu sebabnya. Satria memelukku erat. Dia menangis sehebat-hebatnya di bahuku. "Maafkan aku, Arini. Maafkan aku." Tapi bagiku, semuanya sudah terlambat. Benar-benar terlambat. Kabar kematian Bapak bukan satu-satunya hal yang terbongkar hari itu. Saat Satria sedang mencari kunci mobil untuk membawaku pulang ke desa, dia tidak sengaja menyenggol tas belanjaan baru milik Ibu Ratih yang tersembunyi di bawah meja rias. Dan di sana, di dalam saku rahasia tas mahal itu, terselip kalung emas yang selama ini dibilang hilang. Kalung yang digunakan ibunya untuk menjadikanku seorang pencuri. Musik berhenti tiba-tiba, menyisakan suara angin bertiup. Aku menatap kalung itu, lalu menatap Satria, dan terakhir, aku menatap Ibu Ratih yang berdiri di pojok ruangan dengan wajah yang tak lagi punya rasa malu. Aku tidak marah, aku tidak berteriak, aku hanya merasa kosong. Sabarku sudah mencapai batas terakhirnya. Doa orang yang terzalimi itu nyata, dan hari ini, langit seolah runtuh tepat di atas kepala mereka. Suara mesin mobil yang menderu pelan di tengah malam, sesekali suara wiper kaca depan menyapu sisa-sisa gerimis. Musik cello yang rendah dan berat mengiringi. Malam itu, di dalam mobil yang melaju kencang menuju desa, tidak ada kata-kata. Satria memacu kendaraannya seperti orang kesetanan. Tangannya mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Dia sesekali melirik ke arahku, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. "Jangan sentuh aku, Mas. Jangan sekarang." Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang kabur oleh air mata yang tak mau berhenti mengalir. Di pangkuanku, aku memeluk foto Bapak erat-erat. Aku tidak peduli pada kalung emas yang ditemukan di tas Ibu Ratih tadi. Aku tidak peduli pada permintaan maaf Satria yang datang terlambat. Yang ada di pikiranku hanyalah wajah Bapak. Wajah Bapak yang kutinggalkan 3 tahun lalu dengan janji bahwa aku akan baik-baik saja. Suara ban mobil mengerem di atas kerikil, suara pintu mobil dibuka terburu-buru. Kami sampai di depan rumah kayu sederhana itu saat azan subuh berkumandang. Tapi tidak ada Bapak yang berdiri di depan pintu menyambutku. Yang ada hanyalah bendera kuning yang sudah mulai kusam terkena hujan, berkibar pelan tertiup angin pagi. Aku berlari sekuat tenaga masuk ke dalam rumah. Kosong. Hanya ada bau sisa-sisa bunga kamboja dan dupa yang menyengat. Kakakku, Mas Danu, duduk di sudut ruangan dengan mata sembab. Dia menatapku, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa kasihan yang begitu dalam. "Rin, Bapak sudah dimakamkan kemarin lusa. Beliau menunggu kamu sampai napas terakhirnya, Rin. Beliau terus memanggil namamu." Musik orkestra sedih memuncak, lalu perlahan menghilang meninggalkan suara isak tangis yang dalam. Lalu aku jatuh terduduk di lantai tanah itu. Duniamu runtuh seketika. Aku melewatkan saat terakhirnya. Aku melewatkan pemakamannya. Hanya karena egonya seorang wanita tua di kota. Dan hanya karena kelemahan suamiku sendiri. Satria berlutut di belakangku, mencoba memeluk bahuku. "Rin, Mas benar-benar gak tahu kalau ibu sejahat itu. Mas janji akan perbaiki semuanya." Aku membalikkan badan, menatap matanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak melihatnya sebagai pelindungku. Aku melihatnya sebagai orang asing. "Perbaiki apa, Mas? Apa kamu bisa menghidupkan Bapak lagi? Apa kamu bisa menghapus rasa sakit saat aku dikunci di kamar mandi sementara Bapak meregang nyawa? Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Bukan kelakuan ibumu, tapi diamnya kamu selama ini." Sss. Suara angin berhembus kencang. Pintu rumah kayu berderiti. Aku meminta Satria pergi. Hari itu juga, aku tidak mau melihat wajahnya, apalagi mendengar nama ibunya. Aku ingin menghabiskan waktu di makam Bapak, berbicara pada gundukan tanah yang masih basah itu, memohon ampun karena telah menjadi anak yang terlalu sabar hingga menjadi bodoh. Sementara itu, di kota, Karma tidak menunggu lama untuk mengetuk pintu rumah besar itu. Suara barang-barang jatuh, suara napas tersengal-sengal. Tanpa Arini di rumah, Ibu Ratih harus mengerjakan semuanya sendiri. Tapi tangannya yang biasa menunjuk-nunjuk itu mendadak kaku. Sore itu,
Saat dia sedang mencoba memasak sendiri, karena Satria tak kunjung pulang dan tidak ada Arini yang melayaninya, dia terjatuh di dapur. Stroke ringan. Tubuh bagian kanannya mati rasa. Dia mencoba berteriak meminta tolong, tapi lidahnya keluh. Dia hanya bisa tergeletak di lantai dapur yang dingin, lantai yang dulu selalu dia paksa Arini untuk menggosoknya sampai mengkilap. Dia menatap langit-langit dapur, menunggu berjam-jam sampai Satria pulang. Lucunya nasib, saat Satria akhirnya pulang dalam keadaan hancur dan menemukan ibunya terkapar, Satria tidak langsung menolong dengan kasih sayang yang biasa. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatap wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya itu dengan tatapan hampa. Lucunya nasib, ibu, Arini sudah pergi, bapaknya sudah meninggal, kalung ibu sudah ketemu. Sekarang, siapa yang mau ibu salahkan lagi atas sakitnya ibu sekarang? Suara sirine ambulan sayup-sayup di kejauhan. Ibu Ratih dilarikan ke rumah sakit. Tapi di sana, tidak ada menantu yang sabar menyuapinya. Tidak ada tangan lembut yang memijat kakinya yang kaku. Yang ada, hanyalah suster-suster yang bekerja sesuai prosedur. Dan Satria yang datang, hanya sebentar lalu pergi lagi untuk mencari Arini di desa. Tapi Arini yang sekarang, bukan lagi Arini yang dulu. Di depan makam bapak, aku melepas cincin kawin yang melingkar di jariku. Aku meletakkannya di atas tanah makam. Bapak, Arini sudah bangun sekarang. Arini gak akan biarkan siapapun menginjak-injak Arini lagi, bahkan atas nama bakti sekalipun. FX musik piano yang kuat dan inspiratif mulai masuk secara perlahan. Suara angin sepoi-sepoi di pemakaman, suara burung berkicau jauh di kejauhan. Musik piano yang lebih tegar dan mengalir masuk perlahan. 6 bulan telah berlalu sejak hari kelam itu. Aku tidak pernah kembali ke rumah besar yang megah, namun terasa seperti liang lahat itu. Aku memilih tetap di desa, tinggal di rumah kayu peninggalan bapak, menghirup udara yang tidak lagi berbau keringat dan air mata karena hinaan orang lain. Aku tidak peduli. Satria datang berkali-kali. Dia berlutut di teras rumah ini, menangis meraung-raung di bawah kaki Mas Danu, memohon agar aku mau kembali. Dia bilang rumah itu sepi. Dia bilang dia merindukan masakanku. Dia bilang dia baru sadar bahwa ibulah yang menghancurkan segalanya. Tapi aku hanya menatapnya dari balik jendela kayu. Aku tidak merasa benci, tapi aku juga tidak merasa cinta lagi. Rasa itu sudah mati bersama dengan terkuburnya bapak di pemakaman desa. Rasa itu sudah mati bersama dengan terkuburnya bapak di pemakaman desa. Mas, pulanglah. Urus ibumu yang sekarang sedang berbaring lemah. Itu baktimu. Tapi jangan paksa aku untuk ikut menanggung dosa yang tidak pernah kuperbuat. Surat cerai itu, tolong segera ditandatangani. Surat mesin jahit manual yang berderi teratur, gerak, gerak, gerak. Aku mulai menata hidupku kembali. Aku mengeluarkan mesin jahit lama milik ibu yang tersimpan di gudang bawah tanah. Dengan sisa tabungan dan semangat yang tersisa, aku mulai menjahit pesanan baju tetangga. 1 baju, 2 baju, hingga akhirnya namaku mulai dikenal sebagai penjahit dengan jahitan paling rapi di kecamatan. Musik bertransisi menjadi lebih upbeat, modern dan penuh harapan. Sekarang, tahun 2026. 2 tahun telah berlalu. Kalian mungkin tidak akan mengenali Arini yang dulu. Arini yang dulu lusuh, bermata sembab, dan selalu menunduk ketakutan, sudah tidak ada lagi. Sekarang, aku berdiri di depan butik kecilku sendiri di pusat kota kabupaten. Butik Arini, balutan ketulusan. Begitu aku menamainya. Aku memiliki 5 karyawan. Semuanya adalah ibu-ibu tunggal dan wanita yang pernah mengalami nasib serupa denganku. Kami bekerja bukan hanya untuk uang, tapi untuk membuktikan bahwa wanita yang pernah dihancurkan bisa bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dan lalu, bagaimana dengan mereka? Lalu, bagaimana dengan mereka? Suara monitor detak jantung rumah sakit yang konstan. Pip, pip, pip. Minggu lalu, aku tidak sengaja bertemu Satria di sebuah pusat rehabilitasi medik. Dia sedang mendorong kursi roda. Di atas kursi roda itu, duduk seorang wanita tua yang sangat kurus. Wajahnya miring, tangannya kaku meringkuk di dada, dan tatapan matanya kosong. Itu Ibu Ratih.
Stroke yang menyerangnya 2 tahun lalu ternyata tidak pernah benar-benar pulih. Dia kehilangan kemampuan bicaranya. Dia kehilangan kekuasaan yang dulu dia banggakan. Sekarang, dia sepenuhnya bergantung pada Satria. Satria menatapku dengan mata yang sangat lelah. Rambutnya sudah mulai memutih di usia yang masih muda. Dia tampak sangat tertekan. Mengurus ibu yang sakit keras sendirian, sambil bekerja, dan menanggung rasa bersalah yang abadi. Ternyata adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada penjara manapun. Ibu Ratih menatapku. Dia mengenaliku. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata menetes dari sudut matanya yang sayu. Dia mencoba menggerakkan bibirnya yang kaku, mungkin ingin meminta maaf, atau mungkin ingin memintaku kembali merawatnya. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Aku mendekat, meletakkan tanganku di atas tangan kaku itu sebentar, lalu berbisik. Sehat-sehat ya Bu. Arini sudah memaafkan semuanya. Tapi Arini tidak bisa kembali. Jalan kita sudah berbeda. Jalan kita sudah berbeda. Suara langkah kaki menjauh di atas lantai keramik yang bersih. Aku berjalan keluar dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Di luar, matahari bersinar sangat cerah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang mengisi paru-paruku. Pelajaran terbesar dari hidupku adalah, sabar itu memang indah, tapi sabar tanpa batasan adalah kehancuran diri sendiri. Jangan biarkan siapapun, bahkan atas nama keluarga atau bakti, merusak cahaya di dalam dirimu. Tuhan tidak tidur. Setiap tetes air mata orang yang terzalimi adalah doa yang langsung menembus langit. Dan bagi kalian yang sedang berjuang di bawah tekanan mertua atau pasangan yang tidak menghargaimu, ingatlah satu hal. Kamu berharga, kamu bukan pelayan, dan kamu berhak untuk bahagia, dengan atau tanpa mereka. Musik piano mencapai resolusi akhir yang megah, lalu perlahan menghilang. Fade out.